Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sebagai presentasi yang pertama yang bernama Sekar Pangstuti dengan NIM 2120210030. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Hakikat Kesulitan Belajar Bahasa, Disfasia, Matematika Diskalkulia, dan Hakikat Kesulitan Belajar Menulis, yaitu Disgrafia dan Cara Penanganannya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar bahasa atau disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Disleksia tergolong sebagai gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Selain itu, pengidapnya juga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dalam mengubahnya menjadi huruf dan kalimat. Berikutnya, berdasarkan dari aspek dan komponen-komponen bahasa, kesulitan belajar bahasa dapat didefinisikan sebagai gangguan atau kesulitan yang dialami seseorang dalam memperoleh kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan mencakup penguasaan tentang bentuk, isi, serta penggunaan bahasa. Gangguan ini mencakup oleh sistem saraf pusat atau oleh faktor lain yang berpengaruh secara tidak langsung. Kesulitan-kesulitan berbahasa, misalnya yang pertama kesulitan dalam penyampaian pikiran dalam bentuk bahasa lisan. Yang kedua, kesulitan dalam membedakan kata-kata sapaan. Yang ketiga, kesulitan dalam menuliskan apa yang diinginkan secara tepat. Yang keempat, kesulitan mencakup pertanyaan-pertanyaan guru. Dan yang kelima, kesulitan berbicara sekaligus kesulitan dalam bentuk dan penggunaan bahasa. Yang pertama, aphasia. Gangguan ini dapat disebabkan oleh cedera pada kulit otak yang terjadi karena kecelakaan, benturan yang keras, atau stroke. Gangguan ini yang bersifat multidimensi, sehingga kemampuan menggunakan atau penguasaan simbol seolah-olah lenyap. Aphasia banyak jenisnya, yang paling tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu aphasia sensoris atau aphasia reseptif, flumen aphasia, word deafness, wake miss aphasia. Yang kedua, aphasia motoris atau aphasia ekspresif, Broca aphasia. Yang ketiga, aphasia konduktif atau dinamik aphasia, transcortical sensoris aphasia. Yang kedua, dysarthria dan apresia. Dysarthria muncul menyertai aphasia, yaitu berupa gangguan berbicara yang diakibatkan oleh hilangnya kontrol-kontrol otak yang pada mekanismenya berbicara. Menurut Owen Jr. pada tahun 1989, kerusakan atau cedera pada sistem saraf dapat berakibat pada terganggunya gerakan, baik dalam bentuk gerakan itu sendiri maupun kecepatannya, maupun irama gerakannya sendiri. Oleh karena itu, distrasia dapat muncul dalam bentuk menghilangkan atau distorsi atau penyimpanan bunyi, menghilangkan bunyi atau salah ucap yang terjadi secara permanen. Yang ketiga, disleksia. Gangguan ini berkaitan dengan hilangnya kemampuan untuk membaca. Gangguan ini terjadi karena tidak berfungsinya secara normal saraf yang berhubungan atau yang mengatur kemampuan membaca. Disleksia sering juga disebut sebagai word blindness atau kebutaan akan kata-kata, karena penderita seolah-olah tidak mengenal kata-kata yang dibedakannya. Gangguan ini mencakup berbagai variasi dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakikat disleksia terletak pada kebingungan atau kesulitan yang dialami seseorang selama ia tidak mengenal bunyi, arti, maupun ejaan dari kata-kata yang dilihatnya, menurut Rahma S. pada tahun 1993. Yang keempat, yaitu ada disgrafia. Gangguan ini berkaitan dengan berkurangnya atau hilangnya kemampuan dalam menulis, sehingga tulisan yang dihasilkan sangat buruk dan hampir tidak dapat dibaca. Gangguan ini terjadi karena otot-otot serta saraf-saraf yang berfungsi dalam mengendalikannya gerakan halus atau fine motor terganggunya atau tidak berfungsi.
Yang kelima ada gagap. Gangguan ini merupakan gangguan dalam kelancaran dalam irama berbicara yang dapat muncul dalam bentuk yang paling ringan sampai paling parah. Penderita gangguan ini biasanya susah menghasilkan atau memulai pengucapan bunyi, mengulang-ulang kata berkali-kali, memanjangkan kata-kata, atau berhenti terlalu lama. Menderita gangguan ini kadang-kadang berkeringat atau mengedipkan mata, atau kerutan wajah dan gerakan kepala pada saat mengucapkan kata-kata, terlebih dalam kata-kata yang pertama. Yang keenam ada suara sumbang atau kelainan dalam suara. Volume, tempo, keras linak suara, serta kualitas suara memegang peranan penting dalam berkomunikasi oral. Gangguan terjadi akibat ada kelainan pada alat-alat ucapnya seperti gigi gelinggi tidak lengkap, sumbing, pita suara putus satu, celah langit-langit, dan sebagainya. Yang ketujuh, salah pengucapan. Gangguan ini sering muncul dalam 4 bentuk, yaitu penghilangan penggantian, penyimpangan, serta penambahan bunyi. Misalnya, sekolah diucapkan sekolah, buku diucapkan puku, Bandung diucapkan Bandung, gelas diucapkan gela. Yang kedelapan ada disaudia, yaitu kesulitan bicara yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. Yang kesembilan ada dislogia, yaitu kesulitan bicara yang disebabkan oleh kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan di bawah normal. Yang ke-10 ada disglosia, yaitu kesulitan bicara yang disebabkan oleh kelainan bentuk, struktur dari organ-organ bicara, yaitu artikulator, seperti palatokisis atau celah pada pelatung, celah bibir, terus malaklusi atau salah temu gigi atas dan gigi bawah. Yang berikutnya ada anomali atau penyimpangan dari nilai buku, seperti bentuk lidah yang tebal, tidak tumbuh velum, tali lidah yang pendek. Yang ke-11 ada dislalia, kesulitan bicara yang disebabkan oleh faktor psikososial, yang paling dominan disebabkan oleh faktor lingkungan dan gejala psikologis. Yang ke-12 ada afonia, kesulitan dalam produksi suara atau tidak dapat bersuara sama sekali. Kesulitan ini disebabkan oleh adanya kelumpuhan pita suara. Yang ke-13 gangguan suara. Suara dihasilkan oleh pita suara yang dialami dengan keluarnya udara dari paru-paru, kemudian melalui pita suara itu sendiri sehingga menimbulkan getaran udara. Getaran-getaran tersebut yang disebut sebagai getaran suara. Gangguan dalam proses produksi suara meliputi aktivitas pada saat intonasi, sehingga mempengaruhi unsur-unsur suara yaitu nada, kekerasan, dan kualitas suara kelainan nada. Yang berikutnya ada karakteristik kesulitan belajar bahasa atau disfasia. Menurut Vygotsky, belajar bahasa berasal dari orang dewasa, kemudian diinternalisasikan sebagai alat berpikir atau alat kontrol. Berpengembangan bahasa juga dinyatakan akan berkembang sesuai dengan sejalan dengan perkembangan biologisnya. Sehingga apabila perkembangan biologisnya belum pada tahap tertentu, maka kemampuan bahasa juga tidak bisa dipaksakan. Yang kedua ada menurut Kamsky mengatakan bahwa bahasa diperoleh secara kodrati dan berjalan terus-menerus sesuai jadwal genetik yang berkembang. Artinya, perkembangan bahasa akan menyesuaikan dengan perkembangan tubuh biologis anak. Karakteristik perkembangan bahasa pada anak usia dini dibedakan dalam rentang usianya. Baiklah, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Farah Putri Monika. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar bahasa disfasia. Pada umumnya, kami melihat perkembangan bahasa pada anak usia dini dilihat dari usia anak. Setiap anak yang lahir di dunia sangat rentan dengan berbagai masalah. Masalah yang dihadapi anak, terutama anak usia dini, biasanya berkaitan dengan gangguan pada proses perkembangannya. Permasalahan-permasalahan atau problematika fisik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Cacat tubuh. Kecacatan pada anak usia dini dapat menghambat perkembangan bahasa pada diri anak tersebut. 2. Gangguan kesehatan. Kesehatan sangatlah berpengaruh pada perkembangan bahasa anak.
Karena apabila penyakit tersebut sewaktu-waktu kambuh, maka akan sangat membuat anak tersebut tidak nyaman dan itu bisa menghambat perkembangan bahasanya. 3. Kidal. Kidal di sini yaitu kidal pada ucapannya. Kidal ini juga bisa menghambat perkembangan bahasa pada anak usia dini karena anak yang kidal masih belum bisa mengucapkan kata dengan benar. 4. Hiperaktif. Anak yang hiperaktif akan cenderung lebih menyukai kegiatan seperti permainan daripada membaca atau menulis. Karena menurut anak yang hiperaktif, kegiatan membaca dan menulis adalah hal yang membosankan. 5. Obesitas, kegemukan. Obesitas bisa menghambat perkembangan bahasa pada anak usia dini karena umumnya anak yang mengalami obesitas cenderung pemalas. Memang memiliki tubuh yang gemuk pada anak usia dini akan membuatnya malas untuk melakukan pekerjaan apapun, apalagi belajar. 6. Gagap. Anak yang gagap akan lebih sulit mengucapkan satu kata. Hal tersebut bisa menghambat perkembangan bahasanya. Neuropati adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi-kondisi yang terkait dengan kelainan pada fungsi saraf. Kata neuropati itu sendiri berarti gangguan saraf. Syaraf-syaraf yang ada di seluruh tubuh dapat mengalami gangguan akibat penyakit tertentu maupun cedera. Kemudian ngompol atau enuresis. Pada anak usia dini seringkali mengalami hal tersebut, yakni ngompol, enuresis. Mengompol itu ada dua, salah satunya yaitu ngompol primer, yaitu ngompol yang terjadi sejak bayi. Masalah utama yang dihadapi oleh anak pengompol primer adalah ketidakmampuan otak untuk menangkap sinyal yang dikirim oleh kandung kencing yang sudah penuh saat sang anak terlelap. Kemudian di sini ada satu psikis. Beberapa permasalahan atau problematika psikis seringkali dialami anak adalah gangguan konsentrasi, inteligensi, berbohong, dan emosi. 2. Sosial. Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, lingkungan pergaulan yang lebih luas. Adapun A. Tingkah laku agresif, B. Pemalu, C. Anak yang manja, D. Perilaku berkuasa, E. Perilaku perusak. Pengertian kesulitan belajar matematika atau diskalkulia. Pengertian kesulitan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menurut Purwadarminta tahun 2007 adalah suatu keadaan yang sulit. Sedangkan pengertian belajar menurut Winkel tahun 1996, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Sedangkan menurut Slameto tahun 2013, belajar adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. James dan James atau Swansea tahun 2006 menyatakan matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lain dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisir secara sistematik. Jadi, kesulitan belajar matematika adalah keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan suatu perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kebiasaan, dan perubahan aspek lain yang ada pada manusia setelah berinteraksi dengan lingkungan tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lain dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, dan analisis, dan geometri. Karakteristik kesulitan belajar matematika atau diskalkulia. Menurut Lerner dalam Mulyono 2012, 210-213 ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar matematika, yaitu 1. Adanya gangguan dalam hubungan keruangan, 2. Abnormalitas persepsi visual, 3. Asosiasi visual motor, 4. Perseverasi, 5. Kesulitan mengenal dan memahami simbol, 6. Gangguan penghayatan tubuh, 7. Kesulitan dalam bahasa dan membaca, 8. Performance
IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal IQ. Nah, kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia. Istilah diskalkulia memiliki konotasi medis yang memandang adanya keterkaitan dengan gangguan sistem saraf pusat. Kesulitan belajar matematika yang berat oleh Crick tahun 1962 ke-10 disebut akal kuliah. Menurut Lerner tahun 1981-357, ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar matematika, yaitu adanya gangguan dalam hubungan keruangan, 2 abnormalitas persepsi visual, 3 asosiasi visual motor, 4 perseversi, 5 kesulitan mengenal dan memahami simbol, 6 gangguan penghayatan tubuh, 7 kesulitan dalam bahasa dan membaca, 8 performance IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal IQ. 1 gangguan hubungan keruangan. Konsep hubungan keruangan seperti atas bawah, puncak dasar, jauh dekat, tinggi rendah, depan belakang, dan awal akhir umumnya telah dikuasai oleh anak pada saat mereka belum masuk SD. Anak-anak memperoleh pemahaman tentang berbagai konsep hubungan keruangan tersebut dari pengalaman mereka dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial mereka atau melalui sebagai permainan. 2. Abnormalitas persepsi visual. Anak berkesulitan belajar matematika sering mengalami kesulitan untuk melihat berbagai objek dalam hubungannya dengan kelompok atau set. Kesulitan semacam itu merupakan salah satu gejala adanya abnormalitas persepsi visual. Kemampuan melihat berbagai objek dalam kelompok merupakan dasar yang sangat penting yang memungkinkan anak dapat secara tepat mengidentifikasi jumlah objek dalam suatu kelompok. 3. Asosiasi visual motor. Anak berkesulitan belajar matematika sering tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan sambil menyebutkan bilangannya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Anak mungkin baru memegang benda yang ketiga tapi telah mengucapkan 5, atau sebaliknya, telah menyentuh benda kelima tapi baru mengucapkan 3. Anak-anak semacam ini dapat memberikan kesan mereka hanya menghafal bilangan tanpa memahami maknanya. 4. Perseverasi. Ada anak yang perhatiannya melekat pada suatu objek saja. Dalam jangka waktu yang relatif lama, gangguan perhatian semacam itu disebut perseverasi. Anak demikian mungkin pada mulanya dapat mengerjakan tugas dengan baik, tapi lama-kelamaan perhatiannya melekat pada satu objek tertentu. 5. Gangguan penghayatan tubuh. Anak berkesulitan belajar matematika sering memperlihatkan adanya gangguan penghayatan tubuh atau body image. Anak demikian merasa sulit untuk memahami hubungan bagian-bagian dari tubuh sendiri. 6. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. Matematika sendiri pada hakikatnya adalah simbolis atau Johnson dan Michaelis tahun 1967 di 244. Oleh karena itu, kesulitan dalam bahasa dapat berpengaruh terhadap kemampuan anak di bidang matematika. Soal matematika yang berbentuk cerita menurut kemampuan membaca untuk memecahkannya. Oleh karena itu, anak yang mengalami kesulitan membaca akan mengalami kesulitan pula dalam memecahkan soal matematika yang berbentuk cerita tertulis. Jenis-jenis kesulitan belajar matematika atau diskalkulia. Karakteristik matematika secara umum menurut Sujadi tahun 2000 adalah memiliki kajian objek abstrak, bertumpu pada kesepakatan berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan dan konsen dalam sistemnya. Kekayaan konsep-konsep dalam matematika dikembangkan dengan berbagai manipulasinya. Penjabaran objek-objek langsung tersebut sebagai berikut. A. Fakta. Fakta matematika berupa konvensi-konvensi yang diungkap dalam simbol-simbol tertentu. Sujadi tahun 2000 mengatakan fakta meliputi istilah atau nama, notasi ialah lambang atau simbol, dan lain-lain. Fakta dapat dipelajari dengan teknik yaitu menghafal, banyak latihan, peragaan, dan sebagainya. B. Konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. C. Operasi atau skill. Operasi adalah pengerjaan hitung.
pekerjaan aljabar dan pengerjaan matematika yang lain. Sujadi tahun 2000. Kemudian D. Prinsip. Prinsip adalah objek matematika yang kompleks, dapat berupa gabungan beberapa konsep, beberapa fakta yang dibentuk melalui operasi dan relasi.